Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati kepada para pembina Majelis Rodatul Ulum Tukang Jati, semoga beliau-beliau selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya cintai dan saya banggakan kepada teman-teman saya, kepada santri-santri Majelis Rodatul Ulum, semoga apa-apa yang kita lakukan semua ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita semua bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bisa bermujalasah, tentunya dalam majlis insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan manfaat, mendapatkan barokah dari pengarang kitab, dari pendiri majlis, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yang kita semua mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik, langsung saja pada pembahasan pada hari ini. Di sini pada hari ini kita membahas mengenai akidah. Akidah apa sih? Akidah itu dalam cara bahasa artinya kepercayaan. Nah, di sini pelajaran akidah yang dimaksud yaitu mempelajari tentang akidah-akidah, tentang kepercayaan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cara intelektual namanya ilmu teologi. Nah, akidah ini itu memiliki ruang lingkup ataupun pembahasan yang ada di dalamnya. Ada ilahiyat tentang ketuhanan, ada nubuat tentang kenabian, ada ruhaniyat dan ada samiyah. Ketuhanan yang pertama ilahiyat. Ada arti sendiri dari Tuhan dan ketuhanan. Kira-kira artinya gimana? Saya beri contoh. Manusia dengan kemanusiaan. Manusia dengan kata sendiri manusia, kemanusiaan dengan kata manusia yang diawali dengan ke dan diakhiri dengan an. Suatu subjek memiliki nama tersendiri. Faam, nama sendiri. Manusia, nama sendiri. Tapi ketika ada tambahan ke dan an, akhiran an, menjadi kemanusiaan. Kira-kira artinya gimana? Yang berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Peri kemanusiaan, di situ ada arti tersendiri, yaitu tingkah laku manusia. Tuhan dengan ketuhanan. Tuhan memiliki arti subjek tersendiri, yaitu Allah, dan ketuhanan memiliki arti yaitu sifat-sifat yang melekat pada Tuhan. Ada asma, nama-nama Allah, ada sifat, ada zat, ada af'al. Nah, rata-rata orang itu banyak menyalahartikan arti zat dan arti sifat. Bedanya apa? Kalau zat itu sesuatu yang keluar dari Allah. Kalau sifat sesuatu yang melekat, yang menciri khaskan pada Allah. Makanya Al-Quran itu menurut Mu'tazilah itu orang-orang yang golongan yang mengedepankan pola pikirnya, mengedepankan akal pikirannya, bahwa Al-Quran itu merupakan makhluk. Dengan alasan apa?
segala sesuatu yang berbeda dari Allah itu namanya makhluk. Allah itu Khalik, ya Allah itu Khalik, dan sesuatu yang selain Allah berarti kan bukan Allah, artinya makhluk. Itu menurut Mu'tazilah. Berbeda dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah itu golongan yang moderat, artinya tengah-tengah, tidak condong kiri, tidak condong kanan. Al-Quran itu merupakan wahyu, merupakan kalamullah, bukan sifat, bukan makhluk. Artinya sesuatu yang keluar dari Allah. Makanya kalamullah, Al-Quran adalah kalam Allah. Kembali ke Tuhan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian akidah. Awal mulanya akidah itu kapan? Nah, ini masuk ke sejarah akidah. Awal mulanya akidah muncul ketika Nabi Muhammad itu diutus menjadi Rasul. Umur berapa? 25 apa 40 tahun? 40 tahun, 25 bojo. Kalau 40 tahun diangkat menjadi Nabi. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan risalah, mendapatkan tugas dari Allah, salah satunya untuk menyebarkan agama Allah, untuk menyebarluaskan akidah, untuk mempercayai Allah. Ketika Nabi masih itu segala sesuatu perkara, entah itu masalah akidah, syariat ataupun fikih, tentang sholat, zakat dan lain-lain, itu diserahkan kepada Nabi. Ketika Nabi wafat, itu digantikan dengan para sahabat. Yang pertama Abu Bakar, sahabat Umar, dan sahabat Utsman. Ketika sahabat Utsman ini terbunuh dari orang Muslim. Dulunya orang kafir berperang melawan Utsman. Akhirnya Utsman itu sedo itu meninggal dunia, artinya gugur dalam peperangan. Tetapi ketika sudah membunuh sahabat Utsman, orang tersebut memeluk agama Islam. Disitulah awal mula munculnya tentang akidah. Pada awal perang Siffin, perang yang dilakukan oleh sahabat Ali dan sahabat siapa? Sahabat Ali kalau sahabat Muawiyah, bahwa golongan yang bisa menjadi khalifah selanjutnya menurut Muawiyah yaitu golongan mereka, yaitu Muawiyah itu sendiri. Nah, dari golongan sahabat Ali itu mengajukan rekomendasi bahwa yang sah menjadi khalifah yaitu sahabat Ali. Kenapa kok tidak sepandang dengan sahabat Ali? Karena ada salah satu sahabat ataupun salah satu orang yang ada di pihak sahabat Ali. Dia tuh orangnya yang telah membunuh sahabat Utsman. Makanya terjadilah perang Siffin antara sahabat Ali dan Muawiyah. Terjadi sekitar 600-an Hijriah. Itu sejarah perang Siffin. Nah, dari perang tersebut dimenangkan oleh siapa? Dimenangkan oleh sahabat Ali. Dari sahabat Utsman sendiri itu bukan sahabat Utsman. Dari sahabat Muawiyah, dari golongan Muawiyah itu tidak mengesahkan khalifah sahabat Ali. Makanya mereka itu dalam artinya keluar dari golongan Ali. Muncullah golongan yang berpandangan dengan akidah. Yang pertama ada Khawarij. Khawarij itu orang yang keluar dari golongan sahabat Ali. Biasanya diciri khaskan dengan sedikit barbar, sedikit ekstrim. Biasanya orang-orangnya tuh sedikit gampang mengkafirkan orang-orang lain. Itu golongan
Khawarij. Ada lagi golongan Mu'tazilah. Tadi Mu'tazilah dipimpin oleh Wasil bin Al-Ataf. Mereka golongan yang mengedepankan pola pikir mereka, tidak mengedepankan Al-Quran dan hadis. Nah, dari golongan-golongan tersebut maka muncullah golongan penengah, yaitu Al-Asy'ariyah. Dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka dari itu sampai sekarang golongan Asy'ariyah ini, akidah Asy'ariyah ataupun manhaj Al-Asy'ariyah semaksimal mungkin harus dijaga. Makanya semua golongan yang ada sekarang, entah itu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Salafi, Wahabiyah, semua mengaku golongan Asy'ariyah karena di dalamnya itu yang benar-benar mengikuti sahabat dan tabi'in, dalam artian yang meneruskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu akidah. Masuk ke pembahasan. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim ta'imil isani. Abda'u bis, saya mengawiti dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Itu kata pengarang kitab, namanya Syekh Syed Ahmad Marzuki. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Kenapa setiap perkara itu harus diawali dengan mengingat Allah? Minimal itu harus membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena ada sabda Nabi, tapi merupakan hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang tingkatnya lemah, tidak bisa dijadikan sandaran ataupun menjadi dalil, namun bisa dijadikan dalil ketika ada manfaatnya. Contoh, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Itu hadisnya dhaif. Utlubul ilma walau bisin. Hadisnya dhaif. Tetapi di dalam hadis tersebut mengandung makna yang luar biasa, yaitu untuk menyemangatkan manusia untuk menuntut ilmu. Nah, hadisnya mengatakan gimana? Kullu amrin bibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Bahwa segala sesuatu yang tidak diawali dengan mengingat Allah dalam artian bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu ditolak. Perkara itu putus dalam artian barokahnya. Kalau pahalanya, ya segala pahala, segala sesuatu kebaikan itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Bahwa segala kebaikan, siapa orangnya yang mendatangkan satu kebaikan, maka akan dibalas dengan 10 kebaikan, bahkan lebih. Itu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa birrahim ta'imil ihsan. Kenapa kok ada kata Rahman dan Rahim? Rahman dan Rahim itu secara pemaknaan maknanya sama. Kalau bahasa Jawanya itu welas asih. Nah, disinilah letak dari keadilannya Allah. Ar-Rahman itu dalam pemaknaan Jawa maknanya walas asih ing dalam dunia dan akhirat. Wa birrahim, Ar-Rahim itu maknanya walas asih ing dalam dunia, di dalam akhirat belaka. Artinya gimana? Bahwa Allah itu menyayangi semua yang ada di makhluk, yang ada di bumi. Ar-Rahman walas asih ing dalam dunia dan akhirat. Artinya semua makhluk yang ada di bumi, entah itu manusia, tumbuhan, hewan, muslim, kafir, NU, Wahabi, itu tetap dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu maknanya akhirat belaka, artinya di akhiratnya saja. Dalam artian orang-orang yang akidahnya
itu benar menurut ketentuan syariat Islam. Artinya orang-orang yang benar-benar mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang-orang kafir itu melakukan kebaikan, maka ya masa Allah itu tidak mengasihi mereka? Ya, pemikiran kita tentang keadilan Allah itu berbeda dengan keadilan menurut Gusti Allah. Dari lisan yang selamanya melakukan kebaikan, maknanya yang kekal kebaikannya yaitu keadilan. Alhamdulillahi qatimil awali al-akhiri baki bila tahawuli. Segala puji bagi Allah Al-Qadim, yang maha dingin, yang maha mendahului secara gimana? Jadi dulu itu ada yang namanya zaman azali. Zaman azali itu zaman yang belum ada apa-apa. Bumi belum ada, nabi belum ada, apapun yang ada di dunia itu belum ada. Namun Allah itu sudah ada sebelum zaman azali itu ada. Itu Allah. Terus gimana? Ya Allah alam, hanya Allah ya. Al-awwali, yang maha mengawali, artinya ya tadi itu dari kata ada itu sebelum ada itu sudah ada Allah ketika kata ada itu ada. Al-akhiril baqi bila tahawuli, yang maha mengakhiri. Maka ketika nanti di hari kiamat Allah itu turun ke bumi menanyakan siapa yang berkuasa di sini. Tidak ada yang menjawab, hanya Allah yang bisa berkuasa di dunia dan akhirat. Al-baqi bila tahawuli, yang maha tetap tanpa ada perubahan entah itu sifatnya ataupun zatnya, itu tidak akan berubah. Thumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairu man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabilatinil haqqi khairu muhtadi. Salawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebaik-baik orang yang mengesahkan Allah, orang yang pertama mengimani, yaitu Nabi Muhammad. Maksudnya gimana? Nabi Muhammad dan keluarganya itu mengimani Allah, itu mengikuti orang-orang yang terdahulu. Ada yang mengatakan mengikuti Nabi Ibrahim, namun Nabi Ibrahim itu tersebut tetap nasabnya nyampe sampai Nabi Adam. Dalam kitab Berjanji ada yang mengatakan tarakus sifah afalam yusibum aluhu min adamin wa ila abi wa ummihi. Tarakus sifah afalam yusibum aluhu, bahwa mereka itu meninggalkan sesuatu perbuatan yang jelek, perbuatan yang maksiat, meninggalkan perzinahan. Min adamin wa ila abihi wa ummihi, sejak Nabi Adam sampai ibunya, sampai bapaknya, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada salah satu keterangan, segala doa itu tertolak kecuali harus diawali dengan salawat dan diakhiri dengan salawat. Makanya ketika berdoa itu membaca salawat terlebih dahulu, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina, kan gitu. Dan diakhiri dengan salawat lagi, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Naik ya. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi, dan saya sertakan kepada keluarganya, kepada sahabat, dan kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sabilatinil haqiqil muqtadi, yaitu orang yang berjalan ataupun yang menegakkan agama Allah.
dalam artian agama Islam yang kebenarannya itu sudah terbukti hak, khairul mubtadi, tanpa ada kebid'ahan. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada sejak Nabi Muhammad. Maksudnya bid'ah di sini yaitu tentang akidah. Orang-orang yang beriman kepada Nabi dan Allah itu percayanya ya kepada Allah sama Nabi, bukan sama orang lain ataupun sesuatu yang diimani tersebut selain Allah dan Nabi Muhammad. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi syirina sifat. Sesudah mengetahui sifat-sifat ataupun sudah mengetahui tentang kewajiban-kewajiban tentang iman kepada Allah dan Nabi Muhammad, min wajibin lillahi syirina sifat, maka ketahuilah dengan wajib mengetahui dari sifat Allah yang 20. Maksudnya ketika iman kepada Nabi ataupun kepada Allah itu harus mengetahui sifat-sifat Allah. Allah maujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah itu maha wujud, maha ada. Adanya Allah itu merupakan sifat atau zat? Allahnya itu sendiri ada. Allahnya itu zat apa zat? Zat apa sifat? Ada yang mengatakan menurut Mu'tazilah segala sesuatu yang selain Allah itu merupakan sifat. Berarti jumhur ulama mengatakan bahwa yang ada itu merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy'ariyah yang mengatakan bahwa wujud itu merupakan sifat yang melekat pada Allah. Berarti adanya Allah itu mempunyai sifat ya ada, berbeda dengan sesuatu yang keluar dari Allah. Tapi sifat apa sesuatu yang melekat pada Allah itu sifat, salah satunya ada qadim, terdahulu sebelum adanya ada kata ada itu ada, itu Allah. Ayo. Baqi, maha tetap zatnya, tetap sifatnya ataupun dalam akalnya. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, berbeda dengan makhluk yang lain dalam artian semua sifat yang diterangkan dalam akidah itu berpacu pada kalimat semua sifat, semua yang diterangkan dari 20 sifat tersebut berpacu pada kalimat laisa kamitslihi syai'un, bahwa tidak ada yang menyerupai sewiji-wijinya itu, sesuatunya itu. Maksudnya gimana? Tetapnya Allah, berbedanya Allah itu tidak sama dengan berbedanya makhluk. Wa qaimun ghani wa wahidun mahai, maha berdiri, maha kaya. Kayanya Allah itu tidak seperti kayanya manusia. Apapun yang ada di benak pikiran manusia tentang wujudnya Allah, itu artinya bukan Allah, karena Allah sendiri itu tidak seperti apa yang dipikirkan manusia. Berpacu pada kalimat laisa kamitslihi syai'un. Qadir muridun alimun bi kulli syai'. Qadir, apa qadir maknanya? Berkuasa. Muridun, apa orang? Muridun itu berkehendak. Alimun bi kulli syai', yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Semua yang diterangkan dalam akidah mempunyai arti sendiri. Alimun, inni a'lamu ma la ta'lamun.
saya lebih tahu dari apa yang kamu lakukan ataupun yang kamu tahu. Itu dalilnya. Sami'ul basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Mempunyai sifat sami, maha mendengar, al basir, maha melihat, al mutakallimu, maha berbicara. Buktinya apa? Ada Al-Quran. Lahu sifatun sab'atun tantazimu. Faqadratun iradatun sam'un basur hayatul ilmu kalamun istama. Kok ada kata sami, ada kata basor, ada kaunuhu sami'an, ada kaunuhu basiron. Berbedanya apa? Kalau sami itu dalam artian mendengar sesuatu yang terdengar gitu. Contohnya, saya mengatakan sesuatu, Anda semua mendengarkan apa yang saya katakan. Itu kata sami. Berbeda dengan kaunuhu sami'an atau kaunuhu basiron. Pemaknaannya gimana? Pemaknaannya itu mendengar segala sesuatu yang tidak terucap. Dalam artian di sini diucapkan apa sesuatu yang diucapkan oleh hati seseorang. Allah itu maha tahu orang itu lagi apa, sedang merintih, sedang senang, sedang menghibah, sedang memikirkan sesuatu. Allah itu maha sami, maha basir. Dalilnya gimana? Tanya. Innallaha sami'un basir. Al-mutakallim, maha berbicara. Dulu ketika Nabi Musa itu berbicara dengan Allah, bahwa Nabi Musa pengen melihat adanya Allah. Ketika lawan bahasa sekarang mah apa artinya? COD apa COD? COD dengan Allah di bukit, di gunung. Kata Musa, saya sudah berada di posisi. Kata Allah, oke, OTW. Ketika mau mendatangkan dirinya Allah, baru turunnya yang turun di bukit tersebut. Bukitnya hancur sama rata, tidak ada bekasnya. Nabi Musa langsung pingsan, saking tidak kuatnya melihat Allah. Tapi ketika bertemu Nabi Muhammad sanggup menemui Allah. Ketika apa? Ketika bulan Rajab. Ketika apa namanya? Isra Mi'raj. Isra ning Masjid Nabawi ke Masjidil Haram. Isra Mi'raj. Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Ketika di sana Nabi Muhammad langsung menemui Gusti Allah. Mendapatkan apa? Mendapatkan risalah bahwa manusia harus melakukan sholat. Itu langsung murni sesuatu murni yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sesuatu yang diwajibkan selain sholat, itu dikasih melalui perantara malaikat Jibril. Tapi ketika sholat itu langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat merupakan sesuatu yang sangat penting, yang tidak boleh ditinggalkan ataupun dindende. Nanti dulu lah. Itu sangat tidak boleh. Hadisnya gimana? As-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu merupakan tiang agama. Diibaratkan rumah kalau tidak ada tiangnya
tidak ada zakat. Kira-kira rumahnya ambruk apa gimana? Ambruk. Begitu juga dengan perkara tentang akidah, tentang amalan manusia. Ketika amalan manusia toh tidak dikuatkan dengan sholat, maka amalan lainnya sangat mungkin untuk ditinggalkan. Karena apa? Karena sholat sendiri merupakan sesuatu yang sangat wajib, toh ditinggalkan, apalagi sesuatu yang tidak begitu wajib, pasti bakal ditinggal. Maka dari situlah agama itu mulai runtuh, agama itu mulai hancur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga memberikan informasi sedikit bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.